Baru 9 sih, Pak. Berarti baru 7 yang masuk. 9. Ya, Iya. Pak. Dari 29 ya. Padahal ini udah mundur nih, Kak. Mau nunggu berapa menit lagi? Atau mau langsung aja? Boleh deh, Pak, kalau emang mau langsung. Oke. Oke, siap. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tadi kita buatan informasi lanjut yang kemarin. Kita slide 36 menurut info dari Sally. Kita ke Adiantum Cuneatum. Oke. Kak, baca. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, daun paku dibedakan sebagai berikut. Dalam bentuk, ada makrofil, yaitu daun berukuran besar, dan ada mikrofil, yaitu daun berukuran kecil. Fungsinya, sporofil, yaitu penghasil spora, tropofil digunakan untuk berfotosintesis. Ya, berdasarkan fungsi dan bentuknya, daun paku dibedakan menjadi sebagai berikut. Dari bentuknya itu makrofil dan mikrofil. Untuk makrofil besar, mikrofil berukuran kecil, dan untuk fungsinya sendiri, sporofil penghasil spora dan mikrofil untuk fotosintesis. Berdasarkan bentuk dan jenis sporanya, paku dapat dibedakan menjadi, oke lanjut. Berdasarkan bentuk dan jenis sporanya, paku dapat dibedakan menjadi satu paku homospor, yaitu paku yang bentuk dan jenis sporanya sama. Contoh, Lycopodium atau paku kawat. Lalu ada Filicine, yaitu paku darat. Kedua, paku peralihan, yaitu paku yang bentuk sporanya sama tetapi jenis sporanya berbeda. Contoh, L. equisetum debile atau paku ekor kuda. Yang ketiga, paku heterospor, yaitu paku yang bentuk dan jenis sporanya berbeda. Contoh, Marsilea crenata atau paku semanggi. Ya, untuk spora sendiri, berdasarkan bentuk jenisnya, paku dapat dibedakan menjadi pertama paku homospor, paku yang bentuk dan jenis sporanya sama. Contohnya Lycopodium atau paku kawat dan Filicine atau paku darat. Yang kedua adalah paku peralihan, paku yang bentuk sporanya sama, tetapi jenis sporanya berbeda. Contohnya Equisetum debile, lalu atau paku ekor kuda. Yang ketiga paku heterospor, paku yang bentuk dan jenis sporanya berbeda. Contohnya Marsilea crenata atau paku semanggi. Oke, lanjut Pak. Manfaat tumbuhan paku. Yang pertama ada sebagai tanaman hias. Contohnya Platyceru atau Asplenium, Platyceru, Aspenium, Adiatum, Suneatum, Selaginella. Sebagai obat-obatan, contoh Aspidium atau Bryopteris felixmas, Lycopodium clavatum. Sebagai makanan atau sayuran, contoh Marsilea crenata, pertanian, atau pupuk hijau. Tumbuhan paku yang itu sebagai tanaman hias, contohnya Platyceru, Asplenium, Adiatum cuneatum, dan Selaginella. Lalu yang kedua sebagai obat-obatan, contohnya Aspidium atau Diopteris felixmas dan Lycopodium clavatum. Lalu yang ketiga sebagai makanan atau sayuran, contohnya Marsilea crenata, pertanian untuk pupuk hijau. Oke. Lanjut ke spermatopita atau tumbuhan berbiji. Ra, mau dilanjut mau dioper, Ra? Lanjut boleh, Pak. Ya. Ciri-ciri umumnya adalah satu, menghasilkan biji, dua, mempunyai berkas pembuluh angkut atau xilem dan pom, ketiga, dibagi menjadi dua divisi, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Oke. Itu ciri-ciri umumnya sendiri dari spermatopita. Pertama adalah menghasilkan biji, kedua mempunyai berkas pembuluh angkut, yaitu xilem dan poem. Yang ketiga dibagi menjadi dua divisi, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Tumbuhan berbiji meliputi tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau
Angiospermae. Nah, ini perbedaannya. Oke, lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Perbedaan Gymnospermae dan Pak, di-unmute dulu, Pak. Perbedaan Gymnospermae dan Angiospermae. Kalau Gymnospermae punya bakal biji tidak tertutup oleh daun buah. Kalau Angiospermae bakal biji tertutup oleh daun buah. Gymnospermae batang berkambium berkayu, sedangkan Angiospermae batang berkambium atau tidak. Lalu akar tunggang berkambium, Angiospermae akar tunggang atau serabut. Gymnospermae daun umumnya tunggal dan kuku, sedangkan daun Angiospermae daun pipih, tulang daun beraneka ragam. Gymnospermae terjadi pembuahan tunggal, sedangkan Angiospermae terjadi pembuahan ganda. Gymnospermae alat reproduksinya disebut strobilus, sedangkan Angiospermae alat reproduksinya disebut bunga. Ya, berikut perbedaan dari Gymnospermae dan Angiospermae. Untuk Gymnospermae, bakal bijinya tidak tertutup oleh daun buah, sedangkan Angiospermae bakal biji tertutup oleh daun buah. Untuk Gymnospermae, batangnya berkambium dan berkayu, sedangkan Angiospermae ada yang berkambium dan ada yang tidak. Lalu untuk akar tunggangnya, untuk Gymnospermae akarnya tunggang dan berkambium, sedangkan Angiospermae akarnya tunggang atau serabut. Untuk Gymnospermae, daun umumnya tunggal dan kaku, sedangkan Angiospermae, daun pipih, tulang daun beraneka ragam. Di Gymnospermae terjadi pembuahan tunggal, sedangkan di Angiospermae terjadi perubahan ganda. Reproduksinya disebut florus, dan Angiospermae disebut dengan bunga. Tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Ra, mau dilanjut, mau dioper, Ra? Lanjut dulu, Pak. Boleh. Gymnospermae berasal dari dua kata, gymnos yang artinya terbuka dan sperma yang artinya biji. Jadi Gymnospermae adalah suatu golongan tumbuhan yang menghasilkan biji dalam keadaan tidak tertutup oleh daging buah atau karpel, sehingga nampak dari luar. Sejak Gymnospermae memiliki alat perkawinan atau bunga berbentuk strobilus atau karangan bunga berbentuk kerucut, seperti yang dimiliki oleh tumbuhan paku-pakuan berdaun sisik, tidak memiliki perhiasan bunga dan sistem pembuahannya tunggal, serta pola pencabangan batangnya adalah monopolidial atau poros batang tumbuh lurus. Tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Gymnospermae berasal dari dua kata, yaitu gymnos yang artinya terbuka dan sperma yang artinya biji. Jadi Gymnospermae adalah suatu golongan tumbuhan yang menghasilkan biji dalam keadaan yang tidak tertutup oleh daging buah atau karpel sehingga tampak dari luar sejak masih menjadi bakal biji hingga menjadi biji. Tumbuhan Gymnospermae memiliki alat perkawinan bunga berbentuk stabilis atau karangan bunga berbentuk kerucut seperti yang dimiliki oleh tumbuhan paku-pakuan berdaun sisik, tidak memiliki perhiasan bunga dan sistem pembuahannya tunggal, serta pola percabangan batangnya adalah monopodial atau poros batang tumbuh lurus. Lanjut Pak. atau mau Ciri-ciri. dioper? Oh yaudah, dioper boleh Pak, ke Nanda. Ananda Sela? Ya. Iya Pak. Ya, ayo Ananda. Lanjutan, ciri-ciri Gymnospermae. 1. Tumbuhan Gymnospermae disebut sebagai tumbuhan berbiji terbuka atau bakal biji tidak ditutup oleh bakal buah. Yang kedua, tumbuhan berupa perdu dan pohon. Yang ketiga, daun kebanyakan tebal, kaku, dan sempit. Keempat, bunga umumnya tidak memiliki mahkota. Yang kelima, bunganya disebut strobilus atau runjung. Yang keenam, berkambium. Ya, ciri-ciri dari Gymnospermae pertama disebut juga dengan tumbuhan berbiji terbuka atau bakal biji tidak ditutup oleh bakal buah. Lalu yang kedua, tumbuhan berupa perdu dan pohon, daun kebanyakan tebal, kaku, dan sempit. Bunga umumnya tidak memiliki mahkota, dan bunganya disebut dengan stabilis serta dia berkambium. Oke, lanjut lagi, Sela. Ciri morfologi yang pertama yaitu berakar tunggang.
Yang kedua, daun sempit, tebal, dan kaku. Yang ketiga, biji terdapat dalam daun buah atau makrosporofil, dan serbuk sari terdapat pada bagian lain atau mikrosporofil. Yang keempat, daun buah penghasil dan badan penghasil serbuk sari terpisah, dan masing-masing disebut dengan strobilus. Oke, untuk ciri-ciri morfologinya, dia berakar tunggang, daun sempit, tebal, dan kaku. 3, biji terdapat dalam daun buah atau makrosporofil, dan serbuk sari terdapat pada bagiannya atau mikrosporofil. Yang keempat, daun buah penghasil dan badan penghasil serbuk sari terpisah dan masing-masing disebut dengan strobilus. Nah, ini contoh gambar dari strobilus. Ciri-ciri anatominya. Oke, lanjut. Sela. Ciri anatomi yang pertama, memiliki akar dan batang berkambium. Yang kedua, akar mempunyai kaliptra. Yang ketiga, batang tua dan batang muda tidak mempunyai floeterma atau sarung tepung, yaitu endodermis yang mengandung zat tepung. Yang keempat, pembuahan tunggal dan selang waktu antara penyerbukan dengan pembuahan relatif lama. Ya, untuk ciri anatominya, pertama memiliki akar dan batang berkambium. Akar mempunyai kaliptra. 3, batang tua dan batang muda tidak mempunyai floeterma atau sarung tepung, yaitu endodermis yang mengandung zat tepung. Lalu yang keempat, pembuahan tunggal dan selang waktu antara penyerbukan dengan pembuahan relatif lebih lama. Nah, ini siklus dari proses hidup gymnospermae. Nah, jadi yang pertama adalah gymnospermae belum memiliki bunga yang sesungguhnya. Lalu yang kedua, alat reproduksi disebut dengan konus atau renjung yang dilindungi oleh sisik. Renjung ada 2 macam, yaitu renjung betina dan renjung jantan. Untuk renjung jantan sendiri mempunyai beberapa mikrosporofil. Setiap mikrosporofil mempunyai 2 mikrosporangium yang di dalamnya terbentuk sel induk mikrospora. Serbuk sari mulai berkecambah dan bentuk tabung sari serta masuk ke jaringan megasporangium. Lalu sel generatif membelah menjadi sel tangkai dan sel tubuh. Dan yang keenam, prosesnya adalah sel tubuh membelah membentuk gamet jantan atau sperma. Dan yang terakhir, tabung serbuk sari akan menembus sel leher dari archegonium dan melepaskan isinya ke dalam sel telur. Salah satu sel sperma akan bersatu dengan sel telur. Sekarang adalah siklus hidup dari gymnospermae. Contoh dari gymnospermae, Kikadopsida atau contohnya adalah Kikas rumbii. Lalu yang kedua Ginkgopsida, contohnya Ginkgo biloba. Yang ketiga Coniprosida, contohnya Pinus mercusii. Dan yang keempat Gnatosida, contohnya Gnetum genom. Oke, nah ini contohnya. Oke. Lanjut, Sel. Mau dilanjut, mau dioper, Sel? Lanjut dulu, Pak. Boleh. Tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Ciri-cirinya memiliki biji tertutup atau bakal biji yang dibungkus bakal buah. Yang kedua, tumbuhan berupa pohon, perdu, semak, atau herba. Ketiga, memiliki bunga sesungguhnya sebagai alat reproduksi generatif. Nah, untuk ciri dari tumbuhan biji tertutup atau angiospermae, pertama, dia memiliki biji tertutup atau bakal biji yang dibungkus bakal buah. Yang kedua, tumbuhan berupa pohon, perdu, semak, atau herba. Lalu yang ketiga, memiliki bunga sesungguhnya sebagai alat reproduksi generatif. Nah, ini siklus hidup dari angiospermae. Keterangan gambarnya. Lanjut, Sel. Keterangan gambarnya, yang pertama itu pembentukan gametofit betina berasal dari hasil pembelahan inti kandung lembaga primer di dalam bakal biji. Yang kedua, gametofit jantan dibentuk di dalam kantong sari. Yang ketiga, proses pembuahan berawal dari proses penyerbukan. Selisih antara penyerbukan
dan proses pembuahan relatif pendek. Yang keempat, pada saat serbuk sari jatuh di kepala putik, segera terbentuk bulu serbuk sari. Yang kelima, pada ujung bulu serbuk sari terdapat inti vegetatif bertindak sebagai penunjuk jalan bagi dua inti sperma. Oke. Berikut keterangan gambar dari siklus hidup angiospermae. Yang pertama, pembentukan gametofit betina berasal dari pembelahan inti kandung lembaga primer di dalam bakal biji. Lalu yang kedua, gametofit jantan dibentuk di dalam kantong sari. Lalu yang ketiga, proses pembuahan berawal dari proses penyebukan, selisih antara penyebukan dan proses pembuahan relatif pendek. Yang keempat, pada saat serbuk sari jatuh di kepala putik, segera terbentuk bulu serbuk sari. Yang kelima, pada ujung bulu serbuk sari terdapat inti vegetatif bertindak sebagai penunjuk jalan bagi dua inti sperma. Sel. Yang keenam sel, yang ketujuh sel. Iya, Pak. Lanjutannya yang keenam, selanjutnya bulu serbuk sari terus tumbuh memanjang mencapai bakal biji. Yang tujuhnya, di dalam bakal biji inti sperma atau N membuahi sel telur sehingga terbentuk zigot, dan inti sperma yang kedua membuahi inti kandung lembaga sekunder sehingga terbentuk endosperma. Peristiwa pembuahan ini disebut pembuahan ganda. Oke, selanjutnya yang keenam adalah bulu serbuk sari terus tumbuh memanjang mencapai bakal biji. Lalu yang terakhir adalah di dalam bakal biji inti sperma atau N membuahi sel telur sehingga terbentuk zigot atau 2N. Dan inti sperma 2 atau N memenuhi inti kandung lembaga sekunder sehingga terbentuk endosperm. Proses pembuahan ini disebut dengan pembuahan ganda. Selanjutnya adalah siklus hidup dari angiospermae. Berdasarkan keping biji atau kotiledon, angiospermae terbagi menjadi dua, yaitu monokotiledon atau monokotil atau berkeping biji satu. Contohnya kelapa, jagung, bayam, sal, dan lain-lain. Lalu yang kedua dikotiledon atau dikotil berkeping biji dua. Contohnya jambu, jeruk, kembang sepatu, dan lain-lain. Berikut perbedaan monokotil dan dikotiledon. Oke. Iskandar, baca Iskandar. Oh ya Pak, perbedaan mono dan dikotiledon. Pembeda kotiledon selalu satu buah, dikotiledon 2 buah. Sistem perakaran serabut, tunggang, kambium tidak berkambium, berkambium. Tulang daun, sejajar atau melengkung, menyerip atau menjari. Jumlah bagian bunga, kelipatan 3, kelipatan 4 atau 5. Keadaan biji setelah berkecambah tetap utuh, terbelah 2. Kaliptra punya kaliptrogen, tidak punya kaliptrogen. Oke, berikut perbedaan dari monokotiledon dan dikotiledon. Untuk kotiledonnya dia 1 buah, sedangkan dikotil 2 buah. Untuk sistem perakarannya monokotil serabut dan dikotil tunggang. Untuk kambiumnya monokotil tidak berkambium, sedangkan dikotil berkambium. Untuk tulang daunnya monokotil sejajar atau melengkung, sedangkan dikotil menyirip atau menjari. Untuk jumlah bagian buahnya kelipatan 3 untuk monokotil dan dikotil kelipatan 4 atau 5. Untuk keadaan biji setelah berkecambah, untuk monokotil dia tetap utuh, sedangkan dikotil terbelah 2. Sedangkan untuk kaliptra dia punya kaliptrogen, untuk dikotil tidak mempunyai kaliptrogen. Nah, ini perbedaan struktur monokotil dan dikotil pada dari jenis keping biji, tulang daun, batang, bunga, dan akar. Jadi kalian bisa lihat. Kita masuk ke monokotil. Oke. Ciri-ciri monokotil. Ya. Stop. Iskandar, saya mau lanjut yang lain. Romli. Ya, Pak. Lanjut, Mi. Oke. Ciri-ciri monokotil. Yang pertama, jumlah biji tunggal atau 1. Yang kedua, daun bertulang.
3. Tulang daun sejajar atau melengkung. Yang keempat, batang dari pangkal ke ujung besarnya hampir sama dan tidak bercabang. 5. Batang tidak berkambium dan mempunyai ruas yang jelas. 6. Mempunyai serabut akar. Yang ketujuh, terjadi pembuahan tunggal. Nah, ini ciri-ciri dari monokotil. Pertama adalah dia jumlah biji tunggal atau satu. Daunnya bertulang, tulang daun sejajar atau melengkung. Batang dari pangkal ke ujung besarnya hampir sama dan tidak bercabang. Batang tidak berkambium dan mempunyai ruas yang jelas. Mempunyai serabut akar dan terjadi pembuahan tunggal. Contoh tumbuhan monokotil dan familinya. Romli. Ya, Pak. Contoh tumbuhan monokotil menurut familinya. Yang pertama, Orchidaceae atau anggrek-anggekan, contoh anggrek. Yang kedua, Gramineae atau padi-padian, contohnya padi, jagung. Yang ketiga, Palmae, pinang-pinangan, contoh kelapa. Yang keempat, Alliaceae, bawang-bawangan, contoh bawang merah. Yang kelima, Musaceae, pisang-pisangan, contoh pisang. Romli. Rom. Kalau cabai, berarti cabai-cabean ya, Rom? Gitu maksudnya? Jangan. Nggak tahu, Pak, nggak ada nih. Iyalah, kan sesuai dong. Kan kalau dia namanya menurut kayak gini kan jadi padi-padian, cabai-cabean, ya nggak sih? Pisang aja itu pisang-pisangan tuh. Iya, Pak, betul. Iya nggak sih? Iya, Pak. Jadi kan cabai juga macam-macam kan, cabai rawit, keriting, cabai hijau, cabai yang merah itu. Bisa sih. Terong berarti terong-terongan, Pak. Bisa juga. Ya, Bisa. Nah, ini contohnya ya. Jadi untuk keluarga anggrek atau Orchidaceae, contohnya anggrek, keluarga padi, Gramineae, contohnya padi dan jagung, keluarga pinang, contoh Palmae, contoh kelapa, untuk keluarga bawang atau Alliaceae, contohnya bawang merah, dan keluarga pisang, Musaceae, contohnya pisang. Oke, kita lanjut. Nah, ini sekarang kita ke dikotil. Bentar, siapa lagi ya? Teguh. Gue baca, Gue. Iya, Pak. Ciri-ciri dikotil. Berbiji 2 atau belah 2, tulang daun menjari atau menyirip. 3, daun tunggal atau majemuk. 4, batang dari pangkal ke ujung seperti kerucut. Berruas tidak jelas dan berkambium. 5, mempunyai akar tunggang. 6, terjadi pembuahan ganda. Oke, sekarang kita masuk ke dikotil. Cirinya sendiri berbiji 2 atau belah, tulang daun menjari atau menyirip, daun tunggal atau majemuk, batang dari pangkal ke ujung seperti kerucut, berruas tidak jelas dan berkambium. Mempunyai akar tunggal dan terjadi pembuahan ganda. Contoh tumbuhan dikotil menurut familinya. Oke, lanjut Teguh. Teguh. Ya, Pak. Ada contoh tumbuhan itu nggak? Gue, sorry. Ada Markona nggak, Gue? Ajeng, Pak, Ajeng. Ajeng. Yaudah, Ajeng deh, baca Ajeng. Ajeng. Baca Ajeng. Orang diganti-ganti, Pak. Ajeng aja yang baca, Pak. Ajeng, Pak. Oke. Kan saya nggak boleh manggil Markona katanya. Pak, kasihan banget, Pak. Namanya diganti-ganti, Pak. Ya Allah. Lah, daripada Teguh manggil Markona. Kan pembantu nggak sih? Pak, nama saya Ija, Pak. Ija. Ayo, Amalia, lanjut. Ya. Contoh tumbuhan dikotil menurut familinya. Pertama, Euphorbiaceae atau jarak-jarakan. Ciri-cirinya, batang mengandung getah, tulang daun menjari, buah kendaga, memiliki 3 ruang yang masing-masing memiliki 1 biji. Contohnya ubi kayu dan pohon jarak. Contoh dari tumbuhan dikotil menurut familinya, pertama ada Euphorbiaceae atau jarak. Cirinya adalah batang mengandung getah, tulang daun menjari, buah kendaga atau memiliki 3 ruang yang masing-masing memiliki 1 biji. Contohnya ubi kayu dan pohon jarak. Lanjut, Amalia. Kedua, Mimosaceae atau petai-petaian.
Ciri-cirinya berupa pohon atau perdu, memiliki buah polong, contohnya putri malu. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah keluarga dari Mimosaceae atau keluarga dari petai-petaian. Ciri-cirinya adalah berupa pohon atau perdu, memiliki buah polong, contohnya putri malu. Yang ketiga, Amalia. Ketiga, Malvaceae atau kapas-kapasan, ciri-cirinya berupa semak atau perdu, mahkota bunga 5 saling melekat pendek, contohnya kapas. Ya, yang ketiga adalah Malvaceae atau kapas-kapasan, cirinya berupa semak atau perdu, mahkota bunga 5 saling melekat pendek, contohnya adalah kapas. Lanjut, Amalia. Solanaceae atau terong-terongan. Ciri-cirinya berupa semak, bunga berbentuk seperti trompet atau bintang, mahkota 5 helai dan saling melekat, benang sari 5 buah, putik 1 buah, contohnya terong, cabai, tomat, kentang. Ya, ini tadi sempat dibilang nih, terong-terongan nih, keluarga Solanaceae. Itu dia cirinya berupa semak, bunga berbentuk seperti trompet atau bintang, mahkota 5 helai dan saling melekat, benang sari 5 buah, dan putik 1 buah. Contohnya terong, cabai, tomat, dan kentang. Lanjut, Amalia. Kelima, Myrtaceae atau jambu-jambuan. Ciri-cirinya berupa perdu atau pohon berkayu, mahkota bunga kecil, benang sari banyak, contohnya jambu. Oke. Yang kelima adalah Myrtaceae atau jambu-jambuan. Ini ciri-cirinya berupa perdu atau pohon berkayu. Yang kedua adalah mahkota bunga kecil, benang sari banyak. Contohnya adalah jambu. Oke, lanjut. Amalia. Papilionaceae atau kacang-kacangan. Ciri-cirinya bunga berbentuk seperti kupu-kupu, memiliki buah polong. Dalam setiap buah terdapat beberapa ruang biji, masing-masing mengandung 1 biji. Contohnya kacang tanah. Oke. Yang keenam adalah Papilionaceae atau kacang-kacangan. Ciri-cirinya adalah bunga berbentuk seperti kupu-kupu, memiliki buah polong. Dalam setiap buah terdapat beberapa ruang biji, masing-masing mengandung 1 biji. Contohnya adalah kacang tanah. Oke, selesai ya. Sebentar, saya share tugas dulu. Bentar ya.
Maaf ya, tadi ada sedikit urusan pekerjaan. Oke, lanjut. Nah, ini tugasnya. Jadi, kamu kan satu kelas nih, bagi-bagi aja. Yang penting satu kelas itu kalian buat PPT tentang taksonomi hewan. Jadi, mulai dari famili, ciri umum, sampai contoh spesiesnya, sama bagian dari produk hewan yang dipakai sebagai obat. Gitu ya. Jadi, tugasnya ini satu kelas aja nih. Jadi, kalian buat PPT tentang taksonomi hewan yang digunakan sebagai obat, mulai dari ciri umumnya sampai dengan famili, contoh spesies, serta bagian atau produk hewan yang dipakai sebagai obat. Jadi ini satu kelas aja tugasnya, bagi-bagi aja. Gitu ya. Nanti dikumpulkan hari, Minggu ya. PJ matkulnya siapa? Askia lagi di jalan kayaknya ya. Oh, Azahra. Askia ada? Iya, Pak. Ya, ini tugasnya satu kelas. Jadi nggak dibagi kelompok. Jadi kamu bagi-bagi aja nih tugas tentang satu kelas ini kamu bagi-bagi untuk buat tentang taksonomi hewan yang digunakan sebagai obat. Mulai dari ciri umum hewan tersebut sampai dengan famili dan contoh spesiesnya. Contoh spesiesnya adalah sama bagian atau produk hewan yang memang digunakan untuk pengobatan. Gitu. Ya. Askia? Iya, Pak. Berarti dibuat satu PPT aja ya, Pak? Iya, satu PPT untuk sekelas. Makanya nanti kamu bagi-bagi aja. Pasti kan kalau saya baginya untuk satu kelas, pasti contohnya banyak nih. Contoh-contoh hewan yang digunakan sebagai produk atau obat. Nah, tapi kamu harus bikin dulu penjelasan atau penjelasan umum atau pendahuluan tentang taksonomi hewan. Nanti baru contoh-contohnya nih, contoh-contoh hewan-hewan mulai dari ciri umum sampai dengan famili, lalu dengan contoh spesies hewan, contoh spesiesnya atau contoh hewannya sama bagian atau produk hewan yang digunakan sebagai obat. Itu ya. Askia, gimana? Cukup ya? Cukup jelas ya? Jadi tugasnya sekelas nih, jadi nggak bagi-bagi aja. Gitu. Tapi jangan lupa pendahuluannya tentang si taksonomi hewan. Tuh. Oke? Oke, Pak. Oke. Masuk semua nih, Askia? Masuk, Pak. Masuk. Kecuali Ade Sukma ya? Iya, Pak. Kecuali Markona, Pak. Tuh, saya nggak ngomong ya, Amalia. Amalia, saya nggak ngomong ya. Ngomong Bapak jangan kompor, Pak. Saya nggak ngomong. Iya, saya iya. cuma tanya. Iya, Pak, iya. Iya kan? Iya, Pak. Bapak bener udah. Iya, gue ya. Teguh. Iya, Pak. Yang ngomong siapa, Gue? Iya, saya ngomong, Pak. Oh, ya udah. Oke, saya sudah input absennya. Tinggal cek di isinya masing-masing. Nanti untuk pengumpulan tugasnya paling lambat hari Minggu ya. Oke. Cukup ya? Oke, kalau saya tutup, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf sebelum dan sudahnya. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.